Halo guys, selamat datang di channel GRS. Saya kembali menceritakan alur film dari sebuah film Korea. Di sebuah kota yang ada di Vietnam pada tahun 2008, ada seorang pebisnis yang sangat sukses. Dia bernama Choi Yoki. Di sini, Choi datang berdua dengan seorang pria, dan tak lama kemudian datanglah sebuah mobil hitam yang ternyata adalah orang bekerja sama dengan Choi. Dia bernama Kang Haisa. Namun pada saat Choi masuk ke mobil, tiba-tiba dirinya malah dibantai habis-habisan oleh Kang dan temannya. Tanpa diduga, Kang adalah seorang penjahat kelas atas. Dia kabur dari Korea ke Vietnam. Kang sudah merencanakan sedetail mungkin untuk memeras Choi. Selanjutnya, kita diperlihatkan beberapa polisi sedang mencoba untuk menghentikan aksi perampokan di sebuah toko. Dan datanglah seorang polisi yang gagah perkasa, seperti saya ini. Polisi ini bernama Sukdo, di mana Sukdo akan menangkap penjahat ini, namun dia malah mengacak-ngacak toko tersebut sehingga membuat orang itu menyadarinya, dan dengan gaya bertarungnya membuat pria itu langsung terkapar di tempat. Gara-gara aksinya yang terlalu ekstrim, Sukdo pun harus masuk koran dan dia dicap sebagai polisi yang brutal karena membuat penjahat itu masuk ke rumah sakit. Kemudian datanglah seorang pimpinan mereka, yaitu Kapten John. Bukan John Wick ya. Kapten tersebut meminta Sukda untuk segera pergi ke Vietnam karena ada seorang penjahat Korea yang tiba-tiba menyerahkan diri ke polisi Vietnam. Niat Kapten John hanya ingin jalan-jalan. Dia juga ikut Sukdo ke Vietnam. Dan keesok harinya mereka berdua datang ke bandara Vietnam. Namun apesnya, karena mereka tidak bisa berbahasa Vietnam, akhirnya mereka ditangkap untuk diintegrasi. Beberapa saat kemudian, mereka dijemput oleh konsulat polisi dari Korea bernama Tuan Pek, dan akhirnya mereka berdua bisa bebas. Di malam harinya, mereka pun nongkrong bareng di pusat kota Vietnam. Di situ, Sukdo mengenali beberapa gangster Korea yang sudah menetap di Vietnam. Tiba-tiba, datang teman gangsternya dulu yang bernama Gasolin. Ternyata dia sudah menjadi warga negara Vietnam karena sudah lama menetap di sini. Dan Gasolin memperingatkan kepada Sukdo, di sini banyak preman yang sering mencari masalah dengan orang luar, dan preman di sini mempunyai senjata api. Dan besoknya mereka langsung mendatangi kantornya Tuan Pek. Sukdo pas lihat poster orang hilang sangat kaget karena banyak juga orang Korea yang telah hilang di Vietnam. Ternyata kurang lebih 25.000 pengunjung yang datang setiap bulannya, dan ada saja laporan orang Korea yang hilang di Vietnam ini. Setelah itu, Sukdo bersama Kapten John langsung mengintegrasi John Han, dan Sukdo langsung menanyakan alasan kenapa John Han menyerahkan diri. Dan dengan santainya, John Han memberikan alasan yang tak masuk akal. Namun, Sukdo tidak percaya begitu saja. Dan Sukdo menyuruh Kapten John untuk menutup seluruh CCTV di area tersebut. Dengan rasa takut, akhirnya John Hun pun memberitahu alasan yang sebenarnya, bahwa ia takut dibunuh oleh rekannya yang bernama Jong Do. Dan Sukdo pun menanyakan alamatnya. Setelah berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal Jong Do, mereka mendatangi rumah alamat tersebut. Dan akhirnya alamat pun ketemu. Dan setelah sampai di rumahnya, Sukdo dan Kapten John sangat terkejut dikarenakan Sukwon sudah meninggal. Hal tersebut membuat mereka semakin bingung dengan situasi seperti ini. Kemudian mereka kembali mendatangi John Hon dan menceritakan bahwa rekannya yang bernama Jong Do sudah meninggoy, agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu dia menceritakan yang sebenarnya, bahwa dia sudah lama bekerja sama dengan Kang Hansen. Ketika John Hon melakukan penculikan yang bernama Choi, Choi sempat kabur, namun tertangkap kembali. Dan tiba-tiba Kang Hansen langsung membunuh Choi dan langsung menguburkan di suatu tempat. Di situ, rekannya yang tidak terima dengan terbunuhnya Choi langsung dibunuh juga sama Kang Hansen. Karena Jong Do dan dirinya tidak melawan, akhirnya mereka diberi kesempatan dan merahasiakan peristiwa ini. Dan dengan sadisnya Kang Hansen memotong tangan mayat Choi untuk dipoto agar mendapatkan tebusan. Dengan peristiwa seperti ini, akhirnya Jong Hon menyerahkan diri karena dia merasa sedang diincar oleh para anak buah Kang. Mendapatkan tempat Choi dikubur, maka Sukdo dan tim yang berada di Korea mencari lokasinya.
Sukdo pun memerintahkan tim yang ada di Korea. Sukdo pun memerintahkan tim untuk mencari tahu catatan kriminal yang dilakukan oleh Kang Hansen. Dan mereka bertiga mendatangi tempat kedua mayat itu dikubur. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka pun menemukan kantong-kantong plastik yang berisi mayat Choi dan temannya dan menghubungi kepolisian setempat. Di waktu yang sama, Sukdo mendatangi Gasulin untuk menanyakan jejak kejahatan Kang, dan Gasulin memberikan info terhadap Sukdo bahwa Kang juga sedang dicari preman lokal yang bernama Raku. Dan kemudian, pada saat polisi Vietnam datang, mereka malah marah-marah terhadap Sukdo dan timnya. Setelah perselisihan dengan polisi Vietnam, mereka pun mendatangi sebuah kasino minimalis yang mana ternyata semua orang di sini adalah orang Korea semua. Di sini Sukdo mencari seseorang yang bernama Raku. Dan tiba-tiba seorang penjaga menantang Sukdo dengan gaya seorang aktor utama. Sukdo pun langsung menghajar sampai blenger orang tersebut. Tak lama kemudian, Raku pun keluar dan langsung menodongkan pistol ke arah Sukdo. Namun, dengan gampangnya, Sukdo melawannya. Setelah mendapat informasi tempat tinggal Kang, mereka langsung menuju lokasi. Ketika Sukdo mendapatkan kabar dari kepolisian Korea, kalau ayahnya Choi sudah mengirim pembunuh bayaran untuk mencari dan membunuh Choi. Dan di sisi lain, Kang bersama rekannya yang bernama Dakren telah tiba di rumahnya. Di situ mereka dikejutkan dengan sebuah putung rokok yang masih menyala. Dan benar saja, Kang telah ditunggu oleh sekelompok pembunuh bayaran di rumahnya. Dan semua pembunuh bayaran dengan mudah mereka habisi. Dan mendapatkan informasi dari pembunuh bayaran tersebut kalau mereka oleh seseorang bernama Bai, yang tak lain adalah ayah Choi yang telah mereka bunuh sebelumnya. Pun menelpon ayah Choi dan mengatakan kalau uang yang telah didapat anaknya tidak dipulangkan, maka Kang akan mendatangi dia ke Korea. Sementara itu, Sukdo bersama dengan Kapten John telah tiba di kediaman Kang. Mereka sangat terkejut karena banyak mayat yang merekam. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Kang mencoba untuk membunuh Kapten John. Dalam pertarungan tersebut, Kang berhasil lolos dan hanya dan Ramlenlah yang lumpuhkan. Beberapa waktu kemudian, Kapten John telah dirawat di rumah sakit setempat. Di saat Kapten merasa malu dan marah kepada Kang. Bersama itu, Sukdo kembali mendapat kabar kepolisian Korea ternyata adalah penjahat yang dicari di seluruh karena penculikan dan pembunuhan di negara lainnya. Setelah berpikir, Sukdo merencanakan sesuatu. Sukdo menyarankan Park untuk melabuhi para polisi yang sedang menjaga Doktrin. Dan Sukdo menanyakan kepada Doktrin, kira kemana Kang akan pergi? Dan Doktrin pun menjawab, kalau Kang akan pergi ke Korea untuk menemui ayahnya Choi. Di sisi lain, Kapten John sedang ribut dengan polisi Vietnam. Polisi Vietnam beranggapan bahwa Kapten John membuat kekacauan di negaranya. Dan Sukdo pun dengan tenang jika ancaman polisi Vietnam itu untuk mendeportasinya, yang tadinya Kapten John menolak. Namun setelah diberitahu oleh Sukdo bahwa Kang juga akan ke Korea, akhirnya Sukdo pun sampai di Korea. Sukdo dan temannya yang bernama Jang, dia bertemu. Menurut Sukdo, Jang mengetahui tentang kapal-kapal ilegal yang akan masuk ke Korea. Namun, karena terus mengelak, akhirnya Sukdo meremas bijinya. Dan akhirnya, Jang menuruti Sukdo. Dan Jang menelpon temannya yang ada di pelabuhan dan mendapatkan informasi bahwa hari ini ada kapal ilegal yang akan datang. Lalu, Sukdo dan rekannya menyelidiki CCTV yang ada di pelabuhan guna mencari informasi. Terlihat sekali bahwa Kang sedang mencuri mobil di salah satu tempat. Dan esoknya, Sukdo bersama Kapten John sedang dimarahi oleh Komandan John karena membuat keonaran di negara lain, yaitu Vietnam. Di situ juga Komandan John bahwa kasus ini diserahkan ke Departemen Luar Negeri. Dan Kapten John menjelaskan semua para gangster sedang ditugaskan untuk membunuh Kang. Karena di Vietnam ternyata Kang membunuh orang paling kaya di sini. Dan ayahnya Choi sangat murka terhadap Kang.
Kapten John menjelaskan, jika bukan mereka yang nanganin, maka pertumpahan darah akan terjadi di Korea. Akhirnya, Komandan John memberi waktu kepada mereka dalam 1 minggu akan menyelesaikan kasus ini. Dan Sukdo pun berjanji akan menyelesaikan kasus ini segera mungkin. Di sisi lainnya, kita diperlihatkan dengan 2 gangster yang sedang menaiki mobil. Mereka adalah bernama Gincul dan Goncul. Mereka berdua adalah rekan Kang yang ditugaskan untuk membantu Kang dalam penculikan Ayah Choi. Terlihat Ayah Choi bersama ajudannya akan turun ke bawah untuk menemui pembunuh bayaran yang telah datang dari luar negeri. Namun, Kang telah menyelinap di acara tersebut. Dan ketika di dalam lift, Ayah Choi belum mengerti bahwa orang yang di depannya adalah Kang. Dan dengan segera, Kang melakukan aksinya dengan menghabisi ajudan Ayah Choi. Sangat terlihat Ayah Choi gemeteran di dalam lift itu. Di tempat lainnya, 2 teman Kang ini, dia mengetahui keberadaan para pembunuh bayaran atas suruhan ayahnya Choi. Dan dengan mudahnya, mereka berdua menghabisi para pembunuh bayaran itu. Di sisi lainnya, seorang polisi sedang melihat CCTV yang ada di area tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata Ayah Choi telah diculik oleh Kang. Polisi itu pun langsung menghubungi temannya dan untuk mencegat Kang agar tidak kabur dari sana. Lalu rekan polisi mengejar Kang, namun Kang lolos dari tempat tersebut. Di kantor polisi, istri Ayah Choi memperlihatkan sebuah video bahwa Ayah Choi sedang disiksa oleh Kang. Di sini, Kang mengancam Ibu Choi dengan meminta uang tebusan sebesar 500 miliar terhadap dirinya. Kang mengatakan jika ingin selamat, maka segera mungkin untuk menebusnya. Sukdo menyarankan kepada istri Choi agar tidak mentransfer uang itu karena Sukdo sudah mempunyai rencana lain. Tiba-tiba, Kang menelpon ibunya Choi. Namun, di sini Ibu Choi menyetujui rencana Sukdo agar memberikan uang secara tunai. Karena Kang tidak punya pilihan lain, maka ia pun menyetujui syarat itu. Namun tidak ada orang lain ataupun polisi di sana. Sementara Ibu Choi yang tidak bisa menyetir, dia meminta kepada Kang bahwa dia akan didampingi oleh supir guna mengantarkan uang tersebut. Dan Kang pun menyetujuinya. Dan polisi pun merembuk siapa yang akan menjadi supirnya istrinya Choi. Ternyata Sukdo sudah mempunyai pilihan siapa supir itu. Di sisi lainnya, Jang sedang menerima seorang pasien 2 wanita. Bahwa Jang menjelaskan membicarakan soal pernikahan palsu. Namun, di saat Jang akan memanggil pria itu, tiba-tiba Sukdo datang dan sambil marah-marah karena Jang tidak mengangkat teleponnya. Seketika itu pun wanita itu langsung lari. Ternyata Sukdo meminta Jang untuk menjadi supirnya ibunya Choi guna mengantar uang kepada Kang. Di sisi lainnya, Kang sedang membuat strategi kepada rekannya. Jika uang sudah diterima oleh ibunya Choi, maka temannya Kang agar melewati rute yang telah ditentukan. Dan pihak kepolisian bersiap-siap untuk melakukan penyergapan terhadap Kang dan teman-temannya. Di saat Kang bertemu dengan Ibu Choi, Jang yang sedang berpura-pura menjadi supirnya ibunya Choi, dia sudah siap pergi ke lokasi tersebut. Dan terlihat pula rekannya Kang sedang mengawasi mereka. Di sini juga terlihat polisi sedang mengawasi dan mengikuti pergerakan mobil yang dikendarai oleh ibunya Choi dan Jang. Sementara itu, Dongjung mendatangi sebuah pabrik kosong yang mereka perkirakan adalah tempatnya Ayah Chong. Ketika di lampu merah Hong Suk, dia mendapatkan informasi jika Kang tidak berada di mobil itu. Yang berada di mobil itu adalah Chol bersaudara. Dan tiba-tiba Ibu Chol mendapatkan telepon dari Kang. Tanpa diduga, keberadaan polisi telah diketahui oleh Kang. Dan ibunya Choi memutar balik kendaraannya. Dan di tempat lain, para polisi telah mengetahui keberadaan ayah Choi. Namun tiba-tiba Kang berada di belakangnya dan langsung menikam para polisi itu. Setelah menikam polisi, Kang lalu menelpon rekannya agar membatalkan misi ini. Dikarenakan polisi telah mengintai mereka, namun rekan Kang tidak percaya
dan mereka akan tetap mengambil uang ibunya Choi. Sukdo pun mendapat informasi bahwa ayah Choi telah ditemukan. Kemudian Sukdo menghubungi Jang agar berhati-hati terhadap mobil putih di belakangnya. Sukdo menjelaskan mereka akan menyergapnya setelah aba-aba dari Sukdo. Namun tak disangka, rekan Kang tiba-tiba menghampiri mobil dan menghadang mobil ibunya Choi. Kemudian Jang langsung putar balik dan masuk ke dalam parkiran mall. Kemudian rekan Kang mencoba untuk mengejar ibunya Choi dan tiba-tiba mobil tersebut ditabrak oleh pengunjung yang akan keluar. Setelah kejadian itu, Jang menyuruh ibunya Choi untuk segera lari dari mall tersebut. Sedangkan Jang mencoba untuk membawa mobil ibunya Choi kabur dari mall tersebut. Dan Sukdo yang telah berada di mall, mereka langsung mencari ibunya Choi. Sementara Doncur berkelahi dengan rekan Kang dan berhasil melumpuhkan salah satunya. Rekan Kang yang satu lagi terus mengejar ibunya Choi hingga masuk ke dalam mall. Hingga akhirnya mereka menangkap ibunya Choi. Namun tiba-tiba Sukdo datang dan menghajar rekan Kang tersebut hingga babak belur. Kembali ke Jang, terlihat Kang melihat Jang yang sedang membawa uang dalam mobilnya dan terus mengikuti Jang dari belakang. Lalu Kang menabrak mobil yang digendarakan Jang. Setelah menabrak, Kang mencoba untuk merebut uang tersebut, tetapi Jang yang lincah terus berlari dan ia langsung menemukan mobil taksi hingga berhasil lari dari kejaran Kang. Namun, tiba-tiba Kang melihat dua polisi dan langsung menikam mereka. Dan setelah malam harinya, Jang melihat berita bahwa ia telah membawa lari uang tebusan ibunya Choi. Dan Jang akan pergi ke Cina melalui pelabuhan. Kang yang mengetahui hal tersebut, ia langsung mengejar dan mencegat Jang. Dan di sisi lain, Jang telah sampai di pelabuhan. Di situ, ia menghubungi temannya untuk memesan tiket. Namun, ketika Jang akan menuju kapal, ternyata Kang telah sampai di sana dan mencegat Jang. Jang yang awalnya meremehkan Kang, seketika nyalinya ciut saat melihat golok milik Kang. Lalu Jang lari terbirit-birit, meninggalkan uang tersebut. Dan pada akhirnya, Kang pun berhasil membawa uang tersebut. Tetapi ternyata secara diam-diam, Jang langsung menelepon Sukdo bahwa Kang kabur melalui naik bis. Kang yang merasa aman, namun tiba-tiba bis itu dicegat oleh banyak polisi. Ternyata polisi itu adalah Sukdo yang telah menunggu Kang dari tadi. Dan kemudian terjadilah pertarungan yang sangat apik antara Kang dan Sukdo. Dan perkelahian itu pun dimenangi oleh Sukdo. Gak lama kemudian datanglah polisi untuk menangkap Kang. Dan Sukdo pun sangat berterima kasih kepada Jang karena telah menangkap Kang. Karena semua rencana oleh Sukdo akhirnya berhasil berkat Jang. Dan film pun berakhir. Jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih.